ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل وتل الأعمال. وقال أيضا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para ulama, kiai, tokoh agama, ustazah yang kami hormati, seluruh para instansi pemerintah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua yang saya jelas tidak akan mampu menyebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada dalam satu tempat yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya yang awal-awal dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, wudi'a lin-nas, untuk manusia, ibadah kepada Allah. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, yaitu yang ada di Makkah yang penuh dengan keberkahan, yang sekarang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Inilah bangunan pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Allah membangun tempat bangunan pertama untuk manusia ibadah? Karena memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lupa cagi, lupa tahu suwa wajinnya sengadina semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Inilah maksudnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita manusia semata-mata untuk ibadah. Oleh karena itu, maka pertemuan kita malam ini juga apabila mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka itu juga bernilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meringankan langkahnya mendatangi satu majelis, mereka ringankan langkahnya, padahal mereka disibukkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya, tapi mereka ringankan langkahnya menuju majelis ilmu, menuju majelis zikir, menuju majelis pembicaraan kebesaran Allah, maka nanti Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Inilah maksudnya Allah, agar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula maksudnya Allah mengutus para nabi. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tak bukan agar manusia menyembah kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, sembah hanya kepada Allah. Seluruh nabi, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Zakaria, seluruh nabi yang kita kenal di dalam Al-Quran, 25 nabi dan rasul. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan 25 nabi dan rasul. Karena ini pernah ditanyakan oleh Abu Dzar, sahabat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa nabi yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan manusia agar mereka taat kepada Allah? Maka Rasul menjawab, 124.000 nabi dan rasul, 313 diantaranya rasul. Kemudian kita kenal 25 nabi dan rasul, kemudian diperkecil lagi 5 rasul atau nabi yang ulul azmi. Lalu kemana yang lain? Kalau 124.000 nabi yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Dzar, kemana yang lain? Bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilahkan membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Di situ Allah jelaskan, wa rusulan qad qasasnahu alaihim min qabl wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallama Allahu Musa taklima. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, apa kata Allah? Wa rusulan qad qasasnahu alaihim min qabl. Ada rasul yang kami ceritakan kepada mereka dahulu, dan ada rasul yang kami tidak kisahkan atau kami tidak ceritakan kepada mereka dahulu. Berarti ada nabi yang kita tidak tahu. Bahkan orang dahulu tidak tahu siapa sebenarnya nabi-nabi itu. Namun yang kita wajib imani, kita percaya, yakini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia, karena Allah telah berfirman, rusulan mubasyirina wa munzirina, bahwa rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira dan juga menyampaikan peringatan-peringatan. Berarti sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan penjelasan. Ada berita gembira dan ada peringatan-peringatan Allah. Apa berita gembira itu? Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, maka mereka mendapatkan kenikmatan. Dan orang-orang yang diberikan peringatan, kemudian dia tidak mengerjakan, maka mereka akan mendapatkan siksaan di neraka nanti. Inilah maksudnya Allah. Maka inilah maksudnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengingatkan kepada manusia, wasyirina wa munsirina, menyampaikan berita gembira dan peringatan. Dan Rasulullah termasuk nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Dan Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu adalah khatam, penutup, pancapuran, temani, khatamun nabiyyin,
paccapuran Nabi di negara Nabi dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah ditinggalkan oleh Rasulullah 1480, hampir 15 abad. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap menurunkan nabi, setiap mengutus nabi kepada satu kaum, kemudian nabinya meninggal dunia, meninggal wafat nabinya, maka manusia tidak lagi taat kepada Allah, mereka musyrik, mereka menyembah selain Allah, kemudian Allah mengutus lagi nabi, begitu seterusnya sampai sekarang Allah tidak utus lagi nabi sesudah Rasulullah. Lalu siapa punya tanggung jawab ini? Kalau Allah tidak utus lagi nabi, siapa punya tanggung jawab ini? Apakah kita biarkan orang tidak lagi beriman? Apakah kita biarkan orang lagi tidak mau menyembah kepada Allah? Apakah kita biarkan orang dalam keadaan musyrik? Apakah kita biarkan orang dalam keadaan munafik? Apakah kita biarkan orang tidak mentaati Allah? Tidak, karena Allah telah melantik umat Rasulullah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa bukan umatnya Nabi Nuh terbaik? Mana tanya umatnya Nabi Nuh yang terbaik? Padahal Nabi Nuh berdakwah bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap tahun Nabi Nuh mendakwah laila wan nahar, asso wani asso, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, mendakwakan qulu la ilaha illallah tuflihun. Seluruh nabi, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembah Allah karena tidak ada Tuhan melainkan Dia saja. Seluruh nabi menyampaikan ini. Dan Nabi Nuh yang paling lama berdakwah, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 150 tahun, 950 tahun. Adakah kita mampu berdakwah 950 tahun? Laila wan nahar, siang malam, malam siang, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Saya yakin tidak ada yang mampu. Dan Nabi Nuh sendiri juga punya perasaan sebagai manusia. Maka Nabi Nuh juga pernah merasa bosan, sehingga Nabi Nuh berkata, ya Allah, saya sudah sampaikan kebesaranmu, tapi mereka tidak mengikuti Allah. Ya Allah, habiskan saja mereka yang tidak mau taat kepada Allah. Sekarang hadirin yang mulia, ketika Rasulullah SAW berdakwah, berapa tahun Rasulullah? Mari kita ikuti kisahnya, karena sesuai dengan malam hari ini, kelahiran Rasulullah. Kita kembali ke sejarah sejenak, karena sejarah ini tidak akan mungkin hilang. Tulis dulu apa sejarah siapa Rasulullah ini. Rasulullah SAW termasuk dari keturunan Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim orang yang sangat disegani waktu ini. Dia Bani Hashim termasuk kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian ada namanya Al-Muttalib, bapaknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menggantikan Al-Muttalib, kemudian menguasai Ka'bah. Pada saat itu dialah orang Quraisy yang ternama, dan Allah memilih dari keturunan orang-orang yang ternama. Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pernah bernazar. Abdul Muttalib makada nareko 10 anakku melo kak geri ici. Maka ternyata benar, genai 10 anaknya Nabi tak cukup 10 anaknya sesuai dengan nasarnya, sesuai dengan janjinya, maka harus dilaksanakan. Maka siapa yang diantara anak-anaknya? Ada Haris, ada Abdullah, ada Hamzah, dan beberapa anaknya yang 10. Maka harus diundi. Ketika diundi itulah naik namanya Abdullah. Dialah ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena sesuai dengan nasar Abdul Muttalib, maka harus disembelih Abdullah, kemudian dibawa ke Ka'bah untuk disaksikan akan disembelihnya Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Maka pada saat itu diprotes, orang-orang Quraisy protes, wahai Abdul Muttalib, jangan disembelih.
Jangan, karena apabila disembelih menjadi kebiasaan, karena Abdul Muttalib adalah orang yang disegani, termasuk orang-orang yang dihormati pada saat itu, didengarkan, karena dia terlaksanakan menjadi adat istiadat kaum Quraisy. Maka diprotes, kemudian dicari cara terbaik, karena apabila ini terlaksana, maka semua masyarakat Quraisy pada saat itu, siapa saja dia, kalau ada yang punya anak 10, siap-siaplah untuk dicari satu siapa yang mau disembelih. Alhamdulillah, Allah kuasa, karena di dalam diri Abdullah nanti akan hidup seorang manusia yang sangat mulia, dan akan menjadi pemimpin, bukan pemimpin dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Dialah baginda Rasulullah SAW. Maka dicari orang pintar, sampai Sandro, runtuh di Sandro Makun Rai, ditanya, begini caranya, diundi dengan anak panah. Anak panah itu dikasih nama, satu nama Abdullah dan satu nama unta, dan 10 ekor unta. Maka diundi dengan anak panah. Setiap anak panah yang keluar, maka itu yang harus dilaksanakan. Pada saat undian pertama naik, namanya Abdullah. Maka mau tidak mau harus disembelih. Kalau tidak mau disembelih, ganti dengan 10 ekor unta. Maka jelas Abdul Muttalib tidak mau menyembelih anaknya, maka diganti dengan 10 ekor unta. Selesai. Belum selesai, karena nanti selesai apabila nama unta yang naik. Diundi kedua kalinya, naik lagi Abdullah, diganti lagi 10 ekor unta, sudah 20. Diundi ketiga kalinya, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai 9 kali. Tidak ada selang-selingnya, karena kalau ada selang-selingnya nama unta pasti sudah selesai. Sampai 9 kali berarti 90 ekor unta, masih namanya Abdullah. Kemudian dicari yang terakhir, barulah naik nama unta. Maka selesailah undian. Ketika itu jumlah yang harus ditebus oleh Abdullah agar tidak disembelih 100 ekor unta. Maka untuk menyelamatkan anaknya Abdullah, karena sudah dewasa, umur 24 tahun, maka dicarikan wanita. Maka Allah pertemukan dia dengan seorang wanita bernama Aminah binti Wahab. Maka dikawinkanlah. Dari perkawinan itulah ternyata Allah menitipkan di rahim Aminah seorang pemimpin dunia, bahkan seorang yang punya akhlak yang sangat mulia. Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 bulan di dalam rahim ibunya, karena ada kebiasaan, kebiasaan atau Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Berdagang keluar kampung. Ini kita baca di dalam surat, dalam Al-Quran ada kebiasaan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayb. Karena kebiasaan orang Quraisy suka berpergian pada musim dingin, musim panas. Untuk apa? Mereka berdagang. Maka Abdullah berangkat berdagang ketika rahim Aminah berumur 3 bulan. Berangkatlah dia berdagang ke Gaza, ke Yaman, ke Yasrib, Madinah. Karena pada saat itu belum ada dikenal Madinah, masih Yasrib namanya, kota miskin. Ya Baba, ya Miskina, itu nama-nama kota Madinah dahulu. Ya Baba, ya Miskina, kota miskin pada saat itu, tidak ada orang senang di sana. Makanya Abdullah pergi berdagang, kemudian dia singgah di Yasrib, di Madinah. Maka ketika dia singgah di Madinah, lempar ke Madinah, malasai. Maka ada berita disampaikan kepada orang tuanya, Abdul Muttalib, nangkalinya beritanya, nasuruh anak nama Cuai, disengi Haris bin Abdul Muttalib. Nah, iya abi, Haris, iya ayah. Logre mita sila surammu Abdullah ofko Yasrib engke malasa prolep padrek malasa. Maka dia pun berangkat. Bisa dibayangkan perjalanannya dari Mekah ke Madinah 600 km, tidak ada kendaraan, gurun pasir. Bayangkan ini mulai Mekah menguapos saja, dulu tidak ada kendaraan. Berjalan kaki di panas matahari, terus melalui padang pasir, sampailah dia di Madinah, di Yasrib.
Ternyata apa yang terjadi? Abdullah sudah dikuburkan. Mati Abdullah. Rasulullah tidak sempat melihat ayahnya. Maka hadirin yang dimuliakan